أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa dipertemukan di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat berserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tampak dalam layar monitor adalah di dalam kolam kemudian lagi memberi makan ikan nasi, ya, berupa nasi. Mudah-mudahan ya nasi tersebut nantinya juga akan habis, ya, insya Allah. Namanya juga di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya. Nggak bedanya dengan manusia. Insya Allah hewan pun di mana ada rezeki dia senantiasa mencari, ya, untuk bisa mendapatkan rezeki yang ada tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita ini sebagai manusia mempunyai sifat salah, khilaf, dan dosa, ya. Jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan, kekhilafan, ya, ataupun dosa-dosa yang pernah diperbuat oleh manusia, baik itu bisa jadi dosa kecil maupun dosa besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, andaikan dosa manusia itu ibarat buih di lautan, ya, seperti buih yang ada di lautan, asalkan manusia tersebut mau bertaubat, mau bersujud, mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dosanya akan diampuni, ya, dosanya akan diampuni. Jadi walaupun dosa orang itu banyak, asalkan mau betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mau menerima taubat seseorang. Jadi selama hayat masih dikandung badan, insya Allah ya masih ada kesempatan untuk bertaubat, ya. Bahkan ada sebuah syair yang mengatakan, walaupun dosamu itu, ya, setinggi langit ataupun setinggi bumi, ya, seisi bumi, ya, setinggi langit, pokoknya banyak sekali, ya, dosanya banyak sekali, asalkan mau bertobat, insya Allah pintu taubat selalu terbuka bagi orang-orang yang mau istilahnya itu minta taubat, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi walaupun dosa kita seisi bumi ya, dan langit, kalau kita mau bertobat insya Allah ya, insya Allah. Tentunya kalau kita sudah bertaubat, kita punya berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan ya, yang istilahnya perbuatan-perbuatan itu ya yang sudah kita lakukan yang tidak baik ya. Namanya tobat nasuha itu maksudnya ya, berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan ya yang sudah pernah ataupun yang pernah dilaksanakan, dan selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan ya, agar mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dosa ataupun perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Berusaha untuk tidak mengulangi lagi dan berusaha untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan ya, insya Allah tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalaupun tak ada orang-orang mengatakan tidak ada maaf bagimu, itu sebenarnya keliru ya. Allah saja ya, pengampun, pengasih, penyayang ya. Dia pemaaf juga, mau menerima taubat seseorang. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sudah tidak ada maaf bagimu, itu keliru ya. Jadi jangan ditiru ya perbuatan yang keliru ya. Jadi kalau kita memang sudah benar-benar bertaubat ya, berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, kemudian menyesal ya, ataupun menyesali perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang sudah dilaksanakan, dan berusaha seoptimal mungkin ya, seoptimal mungkin untuk tidak mengulangi, kemudian berusaha untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan-kebaikan sesuai dengan aturan yang ada, yaitu aturan yang termaktub di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya kita gak usah malu ya mengakui segala kesalahan ya yang sudah kita laksanakan. Untuk kesalahan kepada sesama manusia itu memang dilontarkan ya, minta maaf kepada seseorang yang pernah kita melaksanakan perbuatan salah. Jadi insya Allah kalau kita sudah maaf ya, insya Allah orang tersebut akan memberi maaf ya. Dosa kepada seseorang itu sebenarnya bisa lebur dengan catatan minta maaf ya kepada orang tersebut, kecuali orang tersebut sudah tidak ada, itu sudah insya Allah ya, Allah memakluminya ya. Kalaupun toh dosanya kepada Allah, tentunya kita banyak-banyak ya, banyak-banyak istighfar ya, banyak-banyak istighfar, memohon kepada Allah agar segera dijauhkan ya, agar dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya. Dengan kata lain yaitu perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, manusia itu memang ya, ada yang bilang tempat salah, khilaf dan dosa, ada yang bilang seperti itu. Nah ini sebenarnya juga kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan dengan seksama, kita kalau betul-betul berhati-hati ya, betul-betul berhati-hati ya, untuk meminimalisir ya, untuk
meminimalisir perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang salah kita minimalisir ya. Perbuatan khilaf ya tentunya kita berusaha supaya tidak lupa ya. Perbuatan dosa terlebih ya, kalau memang itu sekecil apapun perbuatan dosa ya kita berusaha untuk dapat meninggalkannya. Nah, kadang-kadang seseorang kalau menganggap dosa kecil itu biasa ataupun no problem, itu bahaya ya. Karena sekali kita berbuat tidak baik ya, itu insya Allah nanti ada nota hitam di hati kita ya. Nah, kalau perbuatan tidak baik walaupun sedikit dan sedikit, setiap perbuatan baik itu, tidak baik itu nanti ada nota hitam ya, tertulis titik hitam di hati kita. Nah, kalau kita sudah nggak mau lagi ya, istilahnya itu berusaha untuk kebaikan, lama-kelamaan nota hitam di hati kita itu banyak. Nah, kalau sudah banyak ya udah ya, itu bahaya ya. Dikasih nasihat atau tidak dikasih nasihat sama saja, dia nggak akan mau terima ya. Kalau sudah ibaratnya itu hatinya itu berkarat, hatinya itu banyak ya nota hitamnya karena dosa-dosa yang mereka perbuat. Nah, untuk itu mari kita jaga hati kita ya, mari kita jaga diri kita ya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya. Allah subhanahu wa ta'ala pun ya itu mengingatkan ya, kita ini disuruh menjaga ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, ya orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, untuk bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, nah itu diantaranya kita hendaknya ya menghindari perbuatan-perbuatan ya yang tidak baik. Kita tinggalkan perbuatan yang keji dan kita tinggalkan perbuatan yang mungkar ya. Kita amalkan perbuatan-perbuatan yang baik, tentunya perbuatan-perbuatan tersebut yang sesuai dengan kaidah yang ada, baik itu kaidah yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, mungkin kaidah yang sudah ditetapkan sesuai dengan aturan hukum yang ada di masyarakat ataupun di negara ya. Kita ikuti ya Allah, kita ikuti Rasul, dan kita ikuti pemimpin ya. Karena dikatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ya. Di samping itu juga ya, atiullaha wa atiur rasul wa uli amri minkum ya. Wa atiullaha wa atiur rasul wa uli amri minkum, ikutilah Allah, ikutilah Rasul, dan ikutilah pemimpin ya, yang memimpin diri kita. Tentunya pemimpin di sini dengan catatan yang tidak bertentangan dengan kaidah yang ada ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam surat Hud ya ayat 90 ya, Allah juga itu memerintahkan ya. Saya bacakan insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimu wadud.
artinya minta ampunlah kamu kepada Tuhanmu, kemudian taubatlah kepadanya. Sungguh Tuhanku penyayang lagi pengasih. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita ini ya meminta ampun kepada Allah, ya. Minta ampun kepada Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memerintahkan juga suruh taubat. Mari kita banyak-banyak istighfar, ya, banyak-banyak istighfar, minta ampun, ya. Insya Allah juga melaksanakan sholat taubat, ya, diperintahkan minimal seumur hidup itu 1 kali. Syukur kalau bisa, ya, setiap bulan sekali, ya, atau setengah bulan sekali, atau seminggu sekali, bahkan kalau bisa juga setiap hari, nggak masalah, ya. Dikatakan tadi juga, sungguh Tuhan penyayang lagi pengasih. Mudah-mudahan ya, apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.